Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Lutfi Rendiani, NIM 2001030108, mahasiswa Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan mempresentasikan proposal bab 1 yang berjudul Pengaruh Komunikasi Kelompok terhadap komunitas Kospai Kosura Surabaya dalam membentuk konsep diri. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat serta hidayahnya kepada kita semua. Lalu, yang saya hormati dan saya berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, yakni Pak Ditya Pratama, SPD MPD. Baik, langsung saja. Dalam bab 1 proposal ini, ada beberapa poin yang akan saya jelaskan. Pendahuluan adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Langsung ke latar belakang. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku baik langsung secara lisan maupun tidak langsung melalui media. Effendi 2005. Dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi merupakan suatu tindakan yang memungkinkan kita mampu menerima dan memberikan informasi atau pesan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Secara teoritis, tindakan komunikasi berdasarkan pada konteks terbagi menjadi beberapa macam, yaitu konteks komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, dan komunikasi massa. Komunikasi kelompok menurut Morrison adalah proses sebagai instrumen yang digunakan kelompok untuk mengambil keputusan dengan menekankan hubungan antara kualitas komunikasi dan kualitas keluaran atau output kelompok. Sebuah kelompok dapat terbentuk karena mempunyai visi, misi, dan tujuan yang sama, serta dapat memberikan manfaat pada masyarakat, serta dapat diakui keeksistensiannya. Sehingga dalam membangun sebuah kelompok berhasil atau tidaknya ditentukan oleh individu-individu yang ada dalam kelompok tersebut secara bersama-sama. Oleh karena itu, yang harus dimiliki oleh individu-individu dalam sebuah kelompok adalah adanya sebuah ikatan sosial di antara mereka yang diharapkan akan menimbulkan rasa kepemilikan dan kepedulian individu terhadap kelompok yang telah dihadirkan. Michael Burgon Werianto 2005 memberi batasan komunikasi kelompok sebagai interaksi tatap muka dari 3 atau lebih individu guna memperoleh maksud dan tujuan yang dikehendaki, seperti berbagai informasi, pemeliharaan diri, atau pemecahan masalah, sehingga semua anggota dapat menumbuhkan karakteristik pribadi anggota lainnya dengan akurat. Karakteristik ini kemudian dapat dijadikan sebagai bagian dari konsep diri seseorang. Konsep diri adalah gambaran yang dimiliki orang tentang dirinya. Harlock 1999. Mead dalam Burns 1933 menjelaskan pandangan, penilaian, dan perasaan individu mengenai dirinya yang timbul sebagai hasil dari suatu interaksi sosial sebagai konsep diri. Konsep diri mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap perilaku individu, yaitu individu akan bertingkah laku sesuai konsep diri yang dimiliki. Rahmat 2005. Pernyataan tersebut didukung oleh Burns 1993 yang menyatakan bahwa konsep diri akan mempengaruhi cara individu dalam bertingkah laku di tengah masyarakat. Dalam masyarakat, kita dapat menjumpai adanya berbagai macam kelompok yang berbeda satu sama lain dengan tujuan yang berbeda. Mereka masuk dalam kelompok yang berbeda atau dengan minat yang berbeda. Mereka masuk dalam kelompok yang berbeda pula. Walgiato 2008, 13-15. Oyserman menunjukkan
Konsep diri seseorang individu juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan struktur situasional. Aspek penting dari cosplay adalah kenyataan bahwa cosplay sebagian besar merupakan kegiatan kelompok. Komunitas cosplayer Kosura Surabaya memiliki keunikan, yaitu anggota mereka tidak hanya dari Surabaya, melainkan juga dari beberapa kota lainnya di Jawa Timur. Komunitas cosplayer ini rutin mengadakan pertemuan di Taman Bungkul setiap hari Jumat pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Perbedaan komunitas cosplayer Kosura dengan komunitas cosplayer lainnya di Surabaya adalah komunitas ini lebih aktif dalam hal mengikuti event-event baik yang ada di Surabaya maupun di luar Surabaya. Mereka juga sering dicari untuk mengisi acara-acara cosplay di Surabaya. Wawancara anggota Kosura. Selain itu, berdasarkan pengamatan peneliti, dalam komunitas ini paling tidak ada 1 atau 2 anggota baru yang ingin bergabung setiap minggunya. Berdasarkan penjelasan yang baru saja saya uraikan, saya menyimpulkan bahwa komunikasi kelompok dalam hubungannya dengan pembentukan konsep diri belum banyak dilakukan. Oleh karena itu, saya tertarik untuk mengetahui dengan jelas mengenai komunikasi kelompok dan pengaruhnya terhadap konsep diri pelaku cosplay. Lalu poin kedua ada rumusan masalah. Ada 2, yaitu pertama, mengapa pembentukan konsep diri dalam membentuk komunikasi kelompok belum maksimal. Lalu yang kedua, mengapa komunikasi kelompok bisa mempengaruhi konsep diri dalam komunitas cosplay Kosura Surabaya. Lalu poin yang ketiga, tujuan. Ada 2 juga. Yang pertama, bertujuan untuk membentuk konsep diri lebih baik dan maksimal dengan pendekatan yang lebih erat antar anggota kelompok komunikasi. Lalu yang kedua, lewat komunikasi kelompok, komunitas cosplay Kosura Surabaya akan membentuk konsep diri yang positif terhadap anggota yang masih mempunyai konsep diri yang negatif. Lalu poin yang keempat dan terakhir, yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini saya bagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu bagi penulis, bagi akademik, bagi masyarakat. Nah, yang pertama bagi penulis, untuk memenuhi tugas EKT 2 yang diberikan oleh dosen pengampu yakni Bapak Aditya Pratama, SPD MPD. Lalu bagi akademik, yaitu mengetahui kemampuan mahasiswa dalam menguasai materi yang telah diperoleh selama kuliah. Dan yang terakhir bagi masyarakat, yaitu mengambil contoh komunikasi kelompok yang baik dari komunitas cosplay Kosura Surabaya agar membentuk konsep diri yang positif dalam setiap individu masyarakat dan membantu meringankan beban masyarakat terhadap setiap permasalahan komunikasi yang dihadapi agar mencapai tujuan bersama. Mungkin cukup sekian presentasi saya. Mohon maaf bila banyak kata yang salah dan banyak kekurangannya karena saya juga masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.